Sang sakala sakti Nabi Luga Tambunan, diberi kepercayaan penuh nubuatan. Nabi Luga Tambunan viral. Semua denong-denong tahu sang Nabi Luga, baik yang muda sampai yang tua renta. Dengan sekejap dia bisa sampai ke surga. Nabi Luga denong titanium berkuasa, meluruskan bawa Roh Kudus gender wanita. Diwariskan Tuhan pusaka sakti terompet, menghancurkan denong sesat yang koslet. Kutukannya nyata seperti pesawat jet, menghancurkan penyesat Lucifer kupret. Semua penyesat denong adalah kotoran. Nabi Luga sudah sering mengucapkan, seperti si pengamat dan tunai dia anak setan. Malam ini terkena kutukan Nabi Luga Tambunan. Siapapun yang membantah Roh Kudus itu perempuan. Kan jemaat pendeta pun bisa meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan argumen mereka konsep yang gagal, giliran siapa malam ini hidupnya mau frontal. Yang melawan Nabi Luga, mereka itu papa, itu dajjal. Karena firman Nabi Luga memang masuk akal. Firman Nabi Luga memang masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pendeta Martin. Anda Muslim kenapa pakai gelar pendeta, Bang? Perdatu tuh. Apa? Perdatu. Oh, perdatu. Apa arti itu, Bang? Perdatu itu Jadi apa? kau kenapa belum masuk Kristen? Pendeta Martin, apa yang menyebabkan kau kenapa belum masuk Kristen? Makna dari Kristen masuk Kristen lagi. Kenapa? Dia lari dari Kristen Kau katanya. udah masuk? Kau lari dari Kristen? Iya, suruh masuk lagi. Masuk lagi. Masuklah. Ntar lagi Yesus udah mau datang, nggak ketahuan kau keluar ya dilemparlah kau ke lautan api nanti, jerit. Pokoknya ngikut Yesus kan. Ah, gimana pula tuh? Oh, disiksa bapak gereja lah kau nanti. Mana ada istilah bapak-bapak gereja di dalam Alkitab? Yang ada cuma rasul, guru, pengajar, 5 jawatan, dan jemaatnya. Bapak gereja ini masuk di posisi mana sih? Kalau pengajar bilang aja pengajar, kenapa harus bapak gereja? Magisterium. Kan kelompok magisterium mereka. Bapak gereja Murid Yesus sembahyang. Magisterium itu apa? Magisterium itu otoritas yang mengajar di gereja yang bertugas menjaga dan mengajarkan kebenaran iman secara otentik. Oh. Magisterium itu contohnya tuh bukan pengajar, rasul. Kita yang magisterium sebenarnya, bukannya jadi dia. Macam betul. Ditanya ntar mamanya Yesus bingung, ngapa pula jadi magisterium, ya kan? Betul. Yang punya otoritas ngajar itu rasul, nabi, bukan magisterium. Magisterium itu adalah bikinan dari pendeta-pendeta, bikin undang-undang sendiri. Jemaatnya kerasukan setan juga nggak bisa ngusir, jemaatnya susah juga nggak bisa ditolong, ngapain di magisterium? Banyak tuh keluarga saya Katolik, berdukun semua. Jadi Pendeta Ada Martin nggak gereja Katolik? udah percaya ada Roh Kudus itu perempuan? Ya, kudus kan apa itu? Kalau menurut Bang Martin, Roh Kudus itu seperti apa emang? Coba gambarkan. Yang sekarang, Enggak. sekarang itu utusan. Istrinya kok diutus ya, ada aja loh. Utusan itu juga ada kelasnya. Nah, utusan sebagai hamba, sebagai istri. Istri tugasnya memberikan kehidupan, memberi anak. Iya memang. Namanya Hawa kan. Hawa itu kan berarti napas kan. Ya memang. Namanya Hawa kan. Hawa itu kan memberi kehidupan. Makanya sekarang para kiai-kiai juga udah mulai goncang imannya mendengar debat-debat kayak begini. Apologet udah pada nyerah, ini kan imbasnya kan ke kiai kan, ke pesantren-pesantren. Gimana nih Ustaz? Ada katanya istri bapak ya?
Kalau saya mana masuk Islam? Ujung-ujungnya nanti Dulu saya HKBP. kenapa Bu? Iya, bertobatlah kau. Tobat, kembali kepada Yesus, ya kan? Dosamu juga nggak bisa diampuni. Kenapa? Kita bukan menghujat Roh Kudus, kita memuliakan Roh Kudus kok. Boleh aku bertanya, Lai? Boleh, boleh. Le lu gak? Ini Boleh, Lai. boleh. Siapa itu si yang dari ini ya? Yang Firaun ya, Ramses. Firaun. Nah, Kenapa dia? awalnya dia mengaku Tuhan atau pengikutnya mengakuin dia Tuhan. Oh, dia yang mengaku Tuhan. Ntar dulu Bang Troy, aku mau nanya sama Lai ini. Luga nggak tahu dia kalau ke belakang. Tuhan mengatakan Firaun itu Allah dan Iya. Musa yang diangkat jadi Allah atas Firaun. Firaun kan pemberontak itu aja sih, bukan dia ngaku Allah. Nah, berarti si Firaun ini atau si Ramses bukan mengakuin Allah kan? Jadi Kalau nggak percaya sama Tuhan. Di tradisi kerajaan peradaban lama itu biasa itu raja-raja ngaku Tuhan, Bang. Oh, gitu. Karena kan nggak mengenal Tuhan. Iya, karena kan ada aku dengar atau aku baca. Jadi pengikutnya ini mengakuin si Ramses ini atau si Firaun ini sebagai Tuhan, seperti itu. Betul. Awalnya. Jadi nggak masalah loh itu. Nah, itu. Firaun juga setan kan. Iya, itu dia. Enggak, itu Firaun nggak percaya Tuhan, itu ya, nggak percaya dia. Ya, intinya. Oke. Nah, dialah yang apa yang coding, dia jadi Tuhan jadinya. Dia nggak percaya Tuhan. Kalau masa-masa zaman peradaban itu memang iya. Raja itu Tuhan. Iya. Makanya kan di kerajaannya patung-patung dia semua berdiri. Iya. Ya sebenarnya manusia itu mirip Tuhan. Kan Tuhan itu juga laki-laki dan perempuan. Sama aja. Bukan lagi mirip lah. Memang manusia itulah sebenarnya gambarannya. Iya, sama. Cuma Tuhan kuasanya lebih besar, itu aja. Dibesar-besarkan dalam arti kan memang dari mana lagi dia ambil ceritanya kalau nggak dari cerita manusia. Jadi kalau bicara ilham ini berat ini Bang, nggak ada batasannya ilham. Itulah yang tidak bisa dilakukan oleh Bom-Bom dan pengikutnya atau pengajar-pengajar teologi. Selamat bergabung, Rembuk. Ahli biblika. Karena Ya. sebatas pelajarannya itu cuma sebatas sekolah. Kalau kita ini kan dapatnya kan bukan sekolah, memang pilihan Tuhan. Izin Bang Luga, bisa bertanya Bang Luga? Makanya kalah hikmatnya sama kita. Silakan. Jadi gini Bang Luga, Silakan ditanyakan. saya dari Ya. Muslim Bang Luga kan, Ya. mau nanya, adakah Ya, silakan. di kitab orang Bang Luga, tadi Bibel atau di Barnabas, Berlapas. Iya, nggak apa-apa. Terus. Ya, Ngeri kali kau ini. Iya, bawa kita Barnabas lagi.
Ya, silakan, silakan. Atau di kitab yang lain kan, dari kepercayaan orang Bang Luga. Iya, iya. Kitab Judas Iskariot kau bilang. Biarin aja, biarin aja, biarin aja. Terus apa? Di situ ada nggak diceritakan tentang Kristen Bang Luga? Kristen. Iya. Ya dan ada lah. Kristen Ayat itu berapa kan dia? artinya, Yesus berkata, "Aku anak Allah." Ya berarti semua yang percaya Yesus sebagai anak Allah ya Kristen. Kita mempercayai Yesus kan sebagai anak Allah. Mamanya Roh Kudus, bapaknya Allah Bapa. Nah, kalau Islam kan Yesus bukan anak Allah, pembantu Allah. Iya, Bedanya betul. tuh. Pembantu sama anak beda lah. Nabi kan pembantu. Kalau anak Allah kan bukan pembantu, ahli waris, owner. Semua punya bapak pun dia. Gitu bedanya itu doang. Udah. Maksud saya Nggak usah gini. diputer-puter cari nama Kristen Allah. Nggak perlu itu. Itu trik aja itu. Langsung aja ke intinya. Itu trik-trik biar lama perdebatan. Aku tahu kok itu. Itu trik. Tapi di kisah para rasul manusia pun Allah. Kisah Rasul berapa? Kisah para rasul ini Isinya apa tuh? Yohanes 10 ayat 34. iya. Jangan Bang Troy, biarin dulu si tanya ini. Jadi gini aja, orang Kristen percaya Yesus anak tunggal Allah. Orang Islam tidak mau percaya Yesus anak tunggal Allah, cuma percaya Yesus sebagai nabi. Nah, kalau misalnya Yesus ternyata dia anak tunggal Allah, dia datang, apa kalian nggak mampus? Dibunuh di lautan api. Maksud saya kan gini. Nah, istilahnya kan untuk menguatkan dari kepercayaan orang juga gitu kan. Ada pernah Yesus cerita di sabda dia seperti itu. Sabda dia bawakan seperti itu. Maksudnya gitu loh. Kajian Kristen gitu. Suaranya mendem suaramu. Gak jelas suaranya. Iya Bang, suaranya memendam, nggak jelas Bang, bener Bang. Maksudnya kayak gini, Bang. Diulang. Nah, halo Bang Luga, jelas suaranya Bang Luga? Iya. Lanjut. Entah ada satu dalil gitu kan Bang Luga di Bible, Yesus pernah menerangkan, ini agama yang saya bawakan, ini agama yang saya ajarkan, Kristen, untuk kita anut seperti itu Bang Luga kan? Ada nggak satu dalil? Bang Luga? Ajaran dari Yesus kan dia mengaku anak tunggal Allah. Itulah ajarannya. Ngapain lagi kita harus cari kata Kristen? Inti dari ucapan Yesus, saya anak tunggal, anaknya Allah. Kalau nabi-nabi bukan anaknya Allah, itu ciptaan atau pembantu atau babu. Anak sama pembantu beda nggak sih? Kalau anak tunggal itu gajinya berapa? Gajinya itu nggak digaji karena dia owner, pemilik seluruh kekayaan bapaknya. Tapi kalau nabi itu digaji oleh Tuhan, UMR masuk, ya kan, upah harian jatuhnya. Tapi kalau Yesus nggak laku yang namanya gaji, semua punya bapaknya, punya dia. Segala yang bapak aku punya itu adalah aku punya. Di Yohanes pasal 17. Segala Bapa punya, aku punya. Segala kuasa di sorga di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi sekarang sertifikat langit dan bumi atas nama Yesus, bukan atas nama nabi-nabi. Udah disertifikatkan gimana coba? Kalau udah SHM, sorga SHM-nya atas nama Yesus, bumi SHM-nya atas nama Yesus. Kalian ngontrak lah. Nabi-nabi pun ngontrak. Tapi Jadi nggak perlu nyari-nyari mana aku agama Kristen. yang punya. Itu nggak jadi. Kenapa? Lebih untung yang kontrak. Ya, tapi kan kalau kau ngontrak kan bisa diusir. Misalnya aku yang punya tanah, kau nggak garap. Oh Iya, tapi dia berhasil. keluar kau, Borjong, ngapain kau situ?
yang kau garap-garap itu kan tanah pemerintah, ibarat kata nggak, bukan pribadi, jadi kadang-kadang ada kebebasan. Tapi kalau kau tanah orang, kau bisa kena pasal, memasuki penggarangan orang lain dikenakan Iya, karena penjara ngontrak itu jadi giat dia, 2 betul tahun. Rizal. Betul, Jangan betul, ketawa betul. kau, nggak lucu kau. Ketawa pun kau nggak lucu. Jadi Normal-normal aja lah. Kalau anak ya anak, kalau pembantu ya pembantu. Yesus tuh anak, anak ngerti nggak sih lo? Makanya kau jangan ngotot mulut cekupnya anak. jadi Ya, Shalom. lanjutan pertanyaannya Bang Luga. Nanya yang bener-bener aja lah, jangan nanya yang nggak penting-penting. Ah, kau pun Enggak, buah yang di taman itu yang di Eden itu memang betul buah itu. lucu mereka nih nanya-nanya kayak anak kecil aja. Enggak kurasa buah yang di tengah-tengah itu mungkin. Datang ada dimakannya buah yang di tengah sawah. Datang ada tengah. Alai malah godang. Jangan ketawa mulu, nanti kukik kau. Ah, capek aku dengar kau ketawa. Iya, kenapa ya yang di Lanjut, tengah-tengah? ada yang mau tanya ke lagi? Gini Bang Luga. Silakan. Yesus Ada lagi mau ditanya? ada Bang Luga. Ya, Nah, jadi kan silakan. nah Yesus terlahirkan ya kan Bang Luga membawa agama Kristen. Jadi Ya. ketika masa Nabi Adam agama yang dianut agama apa Bang Luga? Kalau seperti itu. Kristen lah. Dalilnya Bang Luga? Kan kalau nabi yang dianut Nabi Adam kan ada Tuhan laki Tuhan, Kejadian 1 ayat 27, Tuhan laki Tuhan perempuan, itu dianut oleh orang Kristen. Kalau Tuhan tidak punya kelamin, menjomblo, itu kan yang dianut kalian. Tuhan kalian kan nggak ada kelaminnya dan nggak punya pasangan kan? Betul nggak? Berarti Kalau Yesus Tuhannya ada Kristen istrinya. kan, kalau Tuhan kau kan nggak ada. Ada. Tidak bahas kelamin Bang Luga. Berarti Yesus ada istrinya. Iya kan, begini. Yesus kan punya bapak, kan punya ibu. Berarti ajarannya Yesus, Tuhan ada laki, ada perempuan, ada laki-laki, ada bapak, Roh Kudus perempuan. Nah, Tuhan kalian ada Tuhan perempuan nggak? Tuhan kalian ada bininya nggak? Nggak berbini kan Tuhan kalian? Nah, itu berarti jam tua. Iya. Ya udah tidurlah kau sama. Kalau udah nggak berbini, apalagi mau dibahas, ya kan? Urus diri masing-masing aja. Awak pun malas ngajak ngomong, bininya nggak ada, benar nggak? Ya kan? Mana matanya parlatu. Jam tua. Makanya cari Di Tuhan kampung jangan. ini. Kalau cari Tuhan tuh cari Tuhan yang berbini. Biar kita pun enak ya kan. Awak Tuhan belum berbini, jadi pikiran kan. Jadi Bang Luga, pernahkah Nabi Adam bercerita tentang Yesus? Yang tadi Bang Luga bilang Nabi Adam juga menganut agama Kristen. Adam itu menganut Tuhan yang berbini. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi Adam itu juga tahu kalau dirinya itu gambar Allah. Jadi Tuhannya Nabi Adam itu adalah Tuhan yang berbini. Nah, kalau nggak berbini itu urusan masing-masing lah. Awak capek gitu. Aduh, ampun Bang Luga, ampun. Iya kan, awak pun capek gitu. Ya awak pun nyari bini di dunia ini juga berjuang kan. Tambah pula Tuhan nggak berbini, awak tambah pusing. Kita kan di bumi ini juga berjuang untuk mendapatkan bini. Kalau awak punya Tuhan nggak berbini, ya awak yang tambah pusing, 2 kali pusing ya kan.
Makanya cuma satu pilihan, carilah Tuhan yang berbini, ya kan? Bahagia, kau pun bahagia, Tuhan pun bahagia, betul nggak? Kalau di iman kami, Jadi kapan rencana Tuhan kau berbini? Bang Luga, kalau di iman kami, kalau Tuhan berbini nggak masuk ke akal sehat, Bang Luga. Nggak masuk ke akal sehat, Bang. Justru kau yang nggak ada akal sehatnya. Orang tuh bahagia berbini, kau pula nggak berbini. Bang Luga, Bang Luga. Tapi kalau Tuhan perempuan itu nggak cantik-cantik. Buktinya dulu anak Tuhan istri anak manusia karena manusia itu cantik. Itu kan para malaikat. Karena Allah kan ini apa manusia? Karena manusia itu cantik. Itu kan beda. Karena kan Bang Luga, kalau Tuhan itu membutuhkan bini, pasti dia butuh tenaga, Bang Luga. Nah, Berarti Tuhan itu kan maha cinta, maha bahagia. Gimana bisa orang bahagia kalau nggak ada bini? Coba. Apa yang mau diajak ngobrol? Masa pohon diajak ngobrol sama batu? Oh, Tuhan berarti itu nanti maha di sorga kita punya istri juga ya? Kenapa? Kita nanti di sorga punya istri juga berarti. Ya kalau di sorga kan kita jadi istri, Tuhan lah suami kita. Bah. Seluruh manusia maksudnya bukan satu orang. Seluruh manusia ini kan seperti perempuan. Jadi gimana? Apakah kalian masih mempertahankan Tuhan yang enggak berbini? Tuhan itu kuasanya itu bukan berarti wujud. Iya, bagaimana dia bisa bahagia kalau enggak dia ada yang mencintainya? Daripada dia Karena mencintai kita pikirkan manusia, macam kita, Tuhan itu. mencintai. Ya memang kan dikatakan kan kejadian 1, Tuhan itu memang segambar dengan Allah kok, manusia segambar dengan Allah kok. Kau dengar berarti Bang Luga, Tuhan itu matanya cuma 2 aja, Bang Luga. Hadap depan aja. Betul. Jadi kalau Maksud segambar dengan Allah itu kuasa Tuhan itu ada sama manusia. Iya, kuasa kalau nggak ada yang dicintainya dia mana bisa bahagia, Udin dia masa ngobrol sama ngomong tembok. aja dari sudut. tadi maaf tanda kutipnya, Nggak Bang. tahu. Kalau ibaratnya ada yang mukul dari belakang, mana tahu dia, Bang Luga. Kalau cuma penglihatannya cuma 2 aja, Bang Luga. Ya Tuhan itu kan maha tahu, nggak bisa dilawan lah. Ada CCTV-nya. Ada malaikat pengawalnya. Pakai kata kecilnya. Kau yang enggak aja. kau Jadi ngomong kapan ini. Jadi ada rencana nggak Tuhan pengen begini? Belum ya? Jadi Aku mau sendiri aja. kalau kita perdalam dengan sifat Tuhan, Bang Luga, ada di mana-mana, berarti bertolak belakang lah, Bang Luga. Kalau ibaratnya, maaf tanda kutipnya, Tuhan itu hanya di satu tempat, hanya di sini, hanya di situ, nggak bisa Dia maha hadir. mana Dia bisa maha tahu hadir. dosa-dosa umatnya yang Dia maha, ada dia yang maha besar. Nggak, gini aja dulu deh, jangan kepanjangan. Tuhan kau berbini apa enggak, atau ada rencana mau berbini apa enggak. Malas juga kita ngajak ngobrol kalau Tuhan nggak ada bininya, capek. Tercurhat pula sama kita. Oke, lanjut Bang Luga. Yang lain aja, Bang Luga. Ya silakan yang lain yang mau naik. Nah, dijawab dulu lah Bang Rumbuk. Udah nggak mampu dia itu berjawab, intinya Tuhannya nggak berbini, apalagi mau dijawab kalau udah belum. Oh iya. Iya. Kalau orang nggak berbini kan nggak bisa bahagia. Gimana mau bisa bahagia kalau nggak berbini? Karena gini Bang, kalau Tuhan itu membutuhkan bini, pasti kan butuh tenaga, butuh makan, butuh minum segala macam.
Pasti kan kalau butuh makan, butuh minum, berarti Butuh obat kuat. nggak apa namanya? Nggak kuasa akan segala sesuatu. Nah, itu dia. Nggak ada statementnya kalau makan nggak kuasa, kalau butuh minum nggak kuasa. Itu statement dari mana? Mana dalilnya? Kalau Tuhan makan maka dia nggak kuat, kalau Tuhan minum maka dia nggak kuat. Itu nggak ada. Jangan nambahin lah, jangan dengerin. Ayatnya di mana Tuhan pernah ngomong gitu? Kalau berbini berarti dia nggak kuat. Ayatnya di mana? Kapan Tuhan ngomong kayak gitu? Jangan nambah-nambahin apa yang nggak diomongin Tuhan. Ayatnya nggak ada kok. Kalau makan dia nggak kuat, kalau minum dia nggak kuasa, kalau kawin dia nggak kuat. Mana? Terus pakai kecil. Tuhan itu kan firman, makanannya firmannya. Kok makanannya firman sih? Ada aja. Waduh, bunyinya. Tuh treble tuh Leluga, treble. Iya. Itu kayak suara cewek. Siapa tuh? Nyoko. Shalom Bang Loga. Shalom. Oh, Miyoko cewek. Iya. Oh, kirain. Mita ini akun Mita. Iya, makanya aku nggak tahu nih Miyoko siapa sih. Oh iya. Jadi gini aja lah dulu bro, coba carikanlah dulu, siapa tahu Tuhan kalian ada rencana mau berbini, ya kan, bahagiakan dulu lah Tuhan kalian. Kalau Tuhan kami udah bahagia, ada bininya. Udah senang-senang deh Nabi. Tanpa Iya, bini pun bahagia dia. kita tuh apa? Tanpa bini bahagia? Mana ada orang tanpa bini bahagia? Coba tanya si Mita. Ada nggak orang tanpa bini bahagia? Awak pun kalau nggak ada pacar awak juga diem sedih. Tapi kalau udah pacar awak juga udah mulai bersuka cita, awak pun bahagia kan? Iyalah. Coba kalau kita ngeliat perempuan, pasti kita suka cita kan? Wih, cantik, ya kan? Coba kalau semua batangan, pasti diem-dieman. Dari situ aja udah ketahuan. Perempuan itu membawa energi, Betul. membawa sukacita. Sumber sukacita justru ada di perempuan. Makanya perempuan tuh penyemangat. Kenapa laki-laki rela berjuang cari makan siang dan malam? Hai. Ya karena ada yang mendorong perempuannya. Betul. Ketika kita ngebayangin calon istri kan, aduh, awak pun semangat nyari duit. Tapi kalau nggak ada yang digebet, satu pun nggak ada yang kena, awak pun males nyari duit. Pokoknya pengen tidur aja. Iya. Nah demikian juga Tuhan. Tuhan juga kalau nggak ada bininya, siapa yang memberikan dia sukacita? Siapa yang membuat dia bahagia? Kalau Orang Tuhan hambanya aja, beriman senang dia. untuk umatnya aja dia rela. Ya umatnya beriman kan. Itu baru pembantunya. Kalau misalnya sekarang ku tanya sama kau, kalau pembantu, dengar dulu Udin, orang lagi ngomong. Kalau misalnya kau punya pembantu, si Inem, dia senyum-senyum sama kau, bahagia nggak kau? Senang. Tapi beda kan, ketika istrimu atau pacarmu senyum sama kau, kan beda sukacitanya. Dan demikian juga manusia, ketika umatnya menyenangkan Tuhan, Tuhan senang. Tapi nomor satu istrinya lah yang menyenangkan dia. Gimana sih? Pembantu banyak, bini nggak punya. Apa itu coba? Apalah gunanya pembantu kalau nggak ada bini? Ya pembantu itu kan milik dia juga. Apa? Pembantunya milik dia juga kan. Iya, tapi kan bukan istrinya. Bisa nggak pembantu membahagiakan? Apa harus pembantu buka kolor? Kan nggak mungkin kan? Jadi gini Luga. Tujuan Yesus versi Bang Luga menciptakan dunia ini, begitu juga dengan kita semua manusia ini, apa Bang Luga? Ya untuk menjadikan umatnya menjadi istrinya.
Gawat. Untuk bersahabat dengan di dalam keabadian. Iyalah. Siapa yang bertanya tadi itu? Saya bang. Nggak tahu. Kau diciptakan di dunia ini untuk apa? Romo. Nah itu tadi ditanya sama Bang Luga. Ya, sekarang ku tanya kau ini. Kau diciptakan di dunia ini untuk apa? Ya untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk bersahabat, menjalin persahabatan abadi dengan Tuhan. Luar biasa. Ngobrol-ngobrol, ada teman. Kan kalau nggak ada teman juga kan repot, sepi rasanya. Tapi ada yang lebih tinggi dari teman, itulah istri. Untuk ngobrol kan udah boleh bibi nih dia. Kalau kau siapa namamu ini? Yang pakai topi apa ini? Ici apa ini? Martin. Martin. Kau diciptakan di bumi ini untuk apa? Jawab. Jawab. Iya, untuk bersahabat dengan Tuhan kan Mas. Dari keilmuanmu. Dari keilmuan. Nah, Untuk beribadah. salah. Masih salah. Belajar lagi. Jadi Belajar lagi. Ya. Jadi Bang Luga, tadi kan jawaban Bang Luga yang saya tanya, Yesus menciptakan kita semua makhluk termasuk manusia. Jawaban Abang tadi kan untuk bersahabat. Jadi Iya. bagaimana nanti setelah sampai ke alam akhirat, ada yang dimasukkan ke neraka, ada yang masukkan ke surga. Yang mana tadi definisi yang Abang sampaikan untuk bersahabat tadi? Sinkron nggak itu? Ya kita kan ingin menjalin persahabatan abadi dengan Tuhan, makanya kita harus mengenal Tuhan dulu, mengenal siapa Yesus. Yesus itu anaknya, jangan kita bilang dia nabinya. Kan jatuhnya bukan bohong. Bohong kan dibakar di neraka, pendusta kan masuk neraka. Jadi kalau memang dia anaknya, bilanglah dia anaknya, jangan kau bilang dia nabinya. Nanti dia emosi, digucapakan kalian semua ke neraka, kan gitu. Yuk, selamat bergabung Bang Omen dan Igwen. Selamat bergabung. Hello, Mekum no Ofondo Gento from Ghana. Ini Kimbo Indonesia, ke Funo? Pak, bisa bahasa Indonesia? This is Indonesian country dialog interfaith religion. Do you can you speak English? Indonesia, ke Funo di Gafum bukan? Oh, from Ghana. Iya ke Are you Ghana. Oh, Bukan Ghana. Oke, good night. Wolf Wanda, you can from Batak speak? What can call? Batak speak? Batak ke kubun. Yes. Batak You can Ranto. speak? Ranto. What can call? Barat. You can speak Barat. Batak Ranta speak? I'm sorry. Kamu salah masuk, salah kamar. Indonesia ke kubun no. Sorry my This is friend. teaching about Jesus. Yes. Yeah, sorry my friend. This is from Indonesian. Okay. Okay, Indonesia Okay. ke kubun. Okay, sorry. From Indonesia. Sorry my From friend. Tanzania.
Vatikan Sabah. Indonesia, Tanzania, Kosovo mana? Sabah. Duduk Tanzania, kue. Indonesia, what no? No, this is in Indonesia, my friend. Aku kasih bahasa Tanzania tuh Nabi. Turun dia. Duduk Dia turun, kue. Ya, shalom Bang Hegun. Ya, salam bang. Bisa buka cabang King of King di Ghana? Bisa. Bisa. Oh, di Afrika itu kekristenan tuh luar biasa. Kita lagi mengadakan kerjasama dengan orang-orang Afrika. Orang Afrika tuh luar biasa kekristenan, kalah Eropa. Di sana gerejanya besar-besar, minta ampun. Udah kalah Eropa soal masalah gereja di Afrika lebih hebat. Jadi menurut Bang Luga, dari saudara seiman dengan Bang Luga, tapi beda pemahaman mungkin. Jadi orang itu bilang Bang Luga bilangnya, maaf tanda kutipnya, ajaran yang halu. Bagaimana pendapat Bang Luga? Jadi apa tadi pertanyaannya, diulang, kurang jelas. Bang Rumbuk, suaranya mendem, Bang. Mendem suaranya Bang Rumbuk. Ini kan saya kan sering juga dengar istilahnya dari channel-channel lain Bang Luka, termasuk juga Iya, terus Saifuddin Ibrahim, dari apa Rudi Yohanes. Nah, jadi pernah saya dengar gini Bang Luga, bahwasanya Bang Luga itu katanya ajarannya halu gitu. Itu mana menurut Bang Luga? halu. Jadi gini ya, ketika Yusuf bermimpi bahwa dia akan suatu saat jadi penguasa, apakah Yusuf dibilang halu? Halu juga, dibilang oleh saudara-saudaranya dia tukang mimpi. Ya, sebenarnya para nabi itu juga dibilang halu sebenarnya, karena dikit-dikit dapat mimpi, dikit-dikit dapat penglihatan, bilang halu. Tapi jangan salah bahwa Tuhan itu juga berbicara melalui mimpi. Bilangan 12 ayat 6, apabila ada seorang nabi, maka aku Tuhan berbicara. Nah, kalau memang aku halu, kenapa dia menghilangkan kelamin Tuhan, si manusia bujang itu? Kenapa? Coba kau jangan tanyakan sama dia. Kata Luga, kenapa kelamin Tuhan kau hilangkan? Kau bilang Tuhan netral, nggak bergender, nggak ada pidongnya. Kenapa kau bilang kayak gitu? Apakah itu suatu kesesatan? Berarti Tuhan itu, berarti Roh Kudus itu perempuan. Malam, salam kiamat. Siapa Ya, nih? salam. Oh, oke. Berarti Roh Kudus itu perempuan ya, Bang ya? Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti perempuan itu gambar Tuhan. Berarti ada Tuhan yang perempuan. Menurut Siapa? gambar. Laki-laki dan Iya. perempuannya kan manusia, Bang. Iya, tapi kan manusia ini kan diciptakan bukan berdasarkan gambar Adam itu sendiri, tapi laki-laki dan perempuan ini kan ada desainnya. Sebelum barang itu jadi kan didesain dulu ya. Oh, Misalnya kita mau berarti bikin ya baju. poinnya oke. Jadi tafsirannya Bang Luga ini Roh Kudus itu punya kelamin. Harus punya kelamin. Kalau nggak Oke, punya dipakai kelamin, kencing nggak Bang kelaminnya? di sorga memang tidak ada kencing. Tapi Aduh, artinya kelaminnya dipakai apa, Bang? ya untuk bersetubuh lah dengan suaminya, Allah Bapa. Wah, Kenapa? oh gitu. Jadi Allah Bapa itu Baru punya kau dengar, kelamin kan? juga. Loh, kan Adam itu kan diciptakan berdasarkan gambarnya Bapa. Oh, gambarnya Bapak. Kolose 1 Kan ayat Allah, 15. kan? Kolose 1 ayat 15 itu kan gambar Allah yang tidak kelihatan itu kan, Biarin dulu teman-teman. kan sang Bukan. anak di situ. Tapi Anda tafsirkan Bapak. Oh, enggak apa-apa. Jadi ada oneness-nya itu. Enggak. Kalau C1 ayat 6 itu apa isinya? Coba kau bacakan. Bukan Kolose 1 ayat 6, Bang. Kolose 1 Apa, ayat apa? 15. Iya, silakan kau baca. Waduh, ini nggak hafal ini Oh, rupanya.
ini. Oke, saya bacakan ya. Ah, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. iya. Betul. Ianya di Yesus kan situ gambar siapa? Allah. Bapak. Yesus. Yesus. Kok tadi dibilangnya Bapak? Yang gambar kan Yesus. Iya, kan Yesus kan anaknya. Anak kan pasti sama bapaknya. Nggak mungkin anaknya gorila, bapaknya singa. Nggak ada itu Ya, berarti sejarahnya. anaknya Kalau Bapak itu anaknya, Bapak. Anaknya Bapak itu anaknya, Bapak. kok anaknya bapak? Anak saya bukan manes, tolol. Ah, susah kali kau diajak. Loh, tapi ente Bukan tadi lagi. bilang yang gambar itu Bapak. Gimana sih? Kamu jangan, saya Tritunggal Titanium, kau Tritunggal Udin Petot. Bedakan, Oh, Anda bodoh. titanium. Titanium itu yang bagaimana, Bang? Alirannya itu? Titanium itu adalah Tuhan itu ada kelaminnya. Kalau Oh. Tritunggal Udin Petot yaitu Bentuk kelaminnya Tritunggalnya. kayak gimana, Bang? Sebentar dulu ya. Bang, coba Nanti kok- dijelaskan dulu bentuk kelaminnya kayak gimana? Ukurannya berapa senti? Sebentar kau tunggu dulu ya. Tritunggal Titanium itu Tritunggal yang mengajarkan bahwa Tuhan itu ada kelaminnya. Seperti apa? Seperti laki-laki dan perempuan. Karena kan kejadian Oke, satu. berarti Bapak itu manusia. laki-laki. Betul. Anak laki-laki. Betul. Roh Kudus yang Roh Kudus perempuan. perempuan. Ya, itu kan ibunya. Ibunya Yesus. Berarti dikeroyok dong. Maksudnya dikeroyok apa sih? Loh kan 2 laki-laki 1 perempuan. Yesus itu anaknya Roh Kudus. Roh Kudus itu ibu kandungnya, bukan si Maria. Berarti kalau anaknya ini nggak berhubungan intim. Iya, dia kan belum kawin. Nanti kan perkawinannya di Wahyu pasal 19, pernikahan anak domba secara rohani. Tuh, secara rohani atau secara fisik itu, Bang? Lo kan dikatakan mempelai Kristus. Jemaatnya mempelai Kristus. Kalau nikah secara fisik gimana? Tuh, kalau manusianya nggak nikah secara fisik, tapi kan Bapa sama Roh Kudus kan 5 garis secara bijaksana fisik. dan bodoh. Apa Secara 5-5-nya fisik, kawin sama Bang. Yesus? Gitu maksudnya. Enggak, kamu fokus dulu. Tuhanmu ada kelaminnya Bang, enggak? saya Bentar, tanya dulu, Bang. Bang, saya Tuhanmu mau ada tanya. kelamin enggak? Bang, kalau Abang Enggak, nih kamu jangan nanya bayangkan- mulu. Kau udah 5 kali Bapak. nanya, bodoh. Bentar, Anda dengarkan dulu. Saya tanya sama Allah kamu. Bapak itu punya Kamu- Tuhanmu kelamin ada itu kelamin nggak? berapa Kamu- senti, Bang, ukurannya kalau berdasarkan Kamu masih Wahyu? baik loh, enggak saya turunin loh kamu. Bang, saya ini tanya serius. Saya nanya Sal. Bang, kalau penjelasan saya kamu itu udah jangan sama menghujat nih sama begini. orang-orang lainnya. Kan Abang ini yang lain nih. Aku pengen tahu dari pengajarannya. Loh, saya kan Bang, rasul. Kau dapat kan ilmu kau kan dari pengajar palsu. Kalau saya Sondo Kentir rasul. gitu loh. Coba ilmu dari Sondo Kentirnya bagaimana, Bang? Berarti Allah Bapak Oke, itu sekarang saya tanya kelaminnya sama- berapa senti, Bang? Loh, kamu di sini jangan menghujat. Kita di sini dialog baik-baik ya. Kok menghujat sih, Saya Bang? tanya Abang sama- bilang punya kelamin gimana sih? Kok jadi Ya, saya yang pertanyaan tuh nggak boleh kayak saya begitu. Loh. Saya tanya sama kamu, Tuhan kamu ada kelaminnya nggak? Loh, Enggak, saya kalau tanya dulu, Tuhan, ada Mesias, kelamin kalau Mesias kan dia memiliki Allah kelamin Bapa. karena dia mengambil kodrat Allah kemanusiaan. Bapa, Allah Bapa yang saya tanya. Allah Bapa ada kelamin nggak? Allah Bapa, bapaknya Kalau gini, Yesus. Bang gini. Ada nggak? Kalau Allah Bapa itu kan Ada nggak? tidak di dalam ruang dan waktu, Macet. betul nggak? Macet. Ini. Oh, saya jawab kok macet. Enggak, saya tanya ada nggak kelamin? Si Borjong ini. Ya, ditanya. ya nggak ada, Kau nggak jawab dulu, ada nggak kelamin Allah Bapa? Tidak. Nggak ada, oke. Tidak. Nah, dalilnya di mana? Allah Bapa tidak berkelamin, dalilnya di mana? Ya, karena dikatakan Allah itu tidak di dalam ruang dan waktu. Kalau ada di Enggak, dalam iya, ruang dan dalilnya di waktu, mana? maka dia memiliki kelamin. Kelamin kan ada ukurannya, Bang. Kelamin kan ada ukurannya. Dalilnya Ada ukurannya. ditanya Tuhan tidak berkelamin. dalilnya Iya, di itu mana? saya jawab. Kelamin kan ada ukurannya. Kalau ada ukurannya berarti di dalam ruang. Orang Kalau di gila dalam ini, ruang, Bang. berarti kan Gila ini. Yang kuat berdebat ini si bodoh ini ditanya. pokoknya besar kelaminnya. Amat ini gila Kiamat. kayaknya. Saya tanya sama kamu, Mak, Tuhanmu dengar kupingnya. sebentar Bang. Dengar itu lo tanya kelaminnya ada enggak? Ya, Ada kan? apa enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, Ada. dalilnya ayatnya di mana? Dalilnya mana?
Jawab. Ya ayatnya memang nggak ada dikatakan Bapak Ya punya kalau nggak kelamin. ada, kenapa lu berani ngomong tuh Tuhan lu nggak Ayatnya berkelamin? nggak ada, Kalau Bang. ya kalau Ayatnya nggak ada, kenapa Bapak kau punya berani kelamin. ngomong? Gimana sih? Mana Mbak Iya. ayatnya Bapak punya kelamin? Sekarang begini, kamu kan mengatakan Mana sih ayatnya Bapak punya kelamin mana? kamu bisa diam nggak sih? Udah Saya disuruh kamu diam. minta kok. Nanti Mana? gua kick lo. Nanti gua kick lo, ya. Sekarang Kali ini aman ini. kamu mengatakan Tuhan saya tidak berkelamin. Ayatnya mana? Kau bilang nggak ada. Ya, Ayatnya tidak kalau ada, nggak ada ayatnya ayatnya, ada kelamin. kenapa? Berani Sesimpel betul itu. ngomong. Kenapa berani? Ya sesimpel itu Kalau- jawabannya kalau karena nggak- nggak ada kalau ayatnya nggak- punya kelamin. Mana Bapak Loh, punya kamu jangan kelamin? Mana Bapak punya Bukan itu yang saya tanya. Sebelum Kamu kan inkarnasi tadi punya- berani sebelum inkarnasi mengatakan Tuhan saya tidak berkelamin. Bisa, memang Ayatnya juga. mana? Ya, Kau memang bilang setan nggak mana? ada. Bisa, memang. Kalau nggak ada ayatnya, kenapa berani mulutmu ngomong? mana ayatnya Bapak punya kelamin mana? Loh, Mending ini yang ya Bang saya ya. tanya Dia kau suruh-suruh ini, dulu. Bang. Loh karena nggak ada ayatnya ngapain diklaim? Kan Aman. mulutmu yang tadi Kalau- ngomong. Coba saya tanya, pohon. Bang Luga, Tuhan saya tidak berkelamin. Ayatnya di mana? Kau bilang nggak ada ayat. Lalu pertanyaannya, kenapa mulutmu berani mengatakan Tuhan tidak berkelamin? Kampret. Yo, Aduh. ayatnya punya kelamin. Makanya di situ nggak mungkin saya katakan punya kelamin kayak Anda. Kamu yang mengatakan Tuhanmu tidak berkelamin. Iya, karena nggak ada Ditanya ayatnya punya ayatnya. kelamin. Ya karena nggak ada, kenapa lu berani Kamu bilang roh ngomong? kudus perempuan. Nggak ada ayatnya roh kudus perempuan. Ada ayatnya, Kejadian 1 ayat 27, perempuan diciptakan menurut ngawur gambar itu Allah. manusia yang Perempuan itu laki-laki ada dan kelamin. perempuan. Apa? Kenapa? Manusia yang laki-laki dan perempuan itu manusianya. Aduh, Iya, moncongnya gambar perempuan itu udah diambil dari Pinter gambar ya. siapa? Perempuan Loh, itu diambil dari kalau gambar siapa? Bang, kalau gambar itu artinya apa? Artinya prototipe. Apa tuh prototipe itu? Loh, ini malah nggak ngerti prototipe. Isi tolol itu apa? Artinya Jangan sok prototipe, pinter kau goblok. kiamat, jangan sok pinter kau. Bawa Prototipe lagi. bawa manusia Oke, patternnya saya itu ulang ya, adalah Bapak logosnya Allah, prototipe. sehingga dia Sebentar dulu ya. dengan logosnya Allah. Saya kan Itu yang dimaksud pattern. Perempuan itu Manusia itu gambar makhluk siapa? yang Perempuan berakal. kan? Nih, saya Perempuan jawab gambar. nih. Saya jawab, dengarkan dulu, dengarkan. Badannya Manusia itu adalah gambar makhluk. siapa? Dengarkan, Badannya dengarkan, gambar. dengarkan. Oke. Di situ kan gambar. Gambar itu Oke. kan merujuk pada Oke. logosnya Allah. Logosnya Allah itu bicara tentang ilmu. Manusia itu diciptakan menurut gambar atau logosnya Allah itu atau ilmunya Allah. Di Sehingga mana di manusia itu situ menjadi ngomong makhluk ilmu? yang Di situ berilmu. gambar. Gambar apa ilmu Di sama situ nggak ada Coba kalimatnya misalnya loh, gini. nggak ada kalimatnya. Oke. Manusia Kalau laki-laki misalnya- dan perempuan diciptakan menurut gambar. Lah kan dia memang gambar Allah di situ. Bentuknya, Jangan di-mute fisiknya dong. gambar siapa? Jangan di mute. Ya, fisiknya Apa Adam. kita? Oke, sekarang saya tanya. Fisiknya Adam gambar siapa? Nggak, di situ ayatnya marilah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia itu kan termasuk masuk fisiknya kan? Apakah cuma sifatnya? Ngawur. Di situ bicara tentang Oh, jadi cuma sifat. Kaitannya dengan logos. Iya, sifatnya Allah itu Muter. berilmu, makanya manusia Oke. disuruh belajar. Oke, Umatku sifatnya binasa Allah karena berilmu. tidak berpengetahuan. Oke. Hosea 4 Kejadian ayat 1 6. ada. Sebentar ngomongin gantian. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan marilah kita menciptakan manusia itu menurut rupa. Rupa itu ilmu bukan? Rupa itu sifat. Rupa ilmu bukan? Rupa itu Kok rupa sifat. sifat? Ih, Rupa itu rupa Rupa itu sifat. Yang walaupun dalam rupa itu gambar. Ya betul. Oke. Jangan kau rusak. Seandainya begini ya. Sebentar. Seandainya Jangan kau rusak reputasi Anda sendiri, Nyamat. Sebentar. Botol kau. Sebentar dulu, Bang. Tolol. Sebentar dulu, Bang. Kalau Islam seandainya sifatmu sifat Tuhan, lalu badanmu badan babi, mau nggak kau? Badanmu Oke. badan babi, tapi Rupa. sifatmu sifat Tuhan. Oke, itu kan dalam bahasa Ibrani kan demut, betul? Demut ya. Betul. Demut itu bicara tentang 3 dimensi, ya. Terus demut tubuh itu. Adam
Nah, Enggak, itu yang saya pendekatan tanya, antropomorfis. tubuh Adam itu gambar siapa? Ketika dikatakan itu bicara tentang demut Yang atau saya 3 dimensi, tanya, itu berbicara tentang tubuh bagaimana Adam Allah itu yang gambar siapa? pendekatannya kayak Dimut lah bang, ini bang. Kok Yang bisa bisa ngerem? Gak ada tubuhnya Adam lampunya itu rem gambar ini. siapa? Oke lah, ngomong dulu lah contoh. Kok gak ada lampu nih, remnya? Tubuhnya. Gantian lah. Oke. Jangan kotor amat, Oke, tahan dulu ya, amat. Tanya Kau Sid, ya. pertaruhkan reputasimu di sini ya. Gini ya. Dengar. Ngomong apa? Dengar Kok amat. penyebab Gini. Muhammad aja. Si Adam itu sebentar. Si Adam itu kan punya sifat. Sifatnya kan tentu yang ada di dalam dirinya. Lalu si Adam ini bukan cuma punya sifat, punya badan, makanya bisa bersetubuh. Nah, badan Adam, badannya si Adam, badannya si Hawa, ini diambil dari gambar siapa coba? Jawab. Oke, saya jawab ya. Silakan. Jangan di mute dong. Saya disuruh jawab Silakan. tapi di mute. Silakan. Jadi Ya, gambar silakan. itu dikatakan Badannya Adam, bahwa badannya. ya, dengar dulu, ini saya lagi jawab bukan badan. Itu kamu tafsir sendiri. Allah Yang punya saya badan. tanya, bukan badannya si Adam yang Jeleng. saya tanya, itu gambar siapa? Jeleng, kamu dengerin dulu gimana sih? jangan badannya si Adam. Dengar dulu, pertanyaan punya dia. badan, punya Dengar, badan kayak ente aja. Amat dengar Jawab. pertanyaannya dan jawab Dengar ya. dulu, ini saya mau Jangan jawab. ngawur ya. Ya, Gimana sih? ini reputasimu dipertaruhkan di sini. Ada. Ya, Islam Yang Muhammad melihat itu banyak loh gauli ini ya. mamanya sendiri. Moncong Kau denger loh, dulu itu nih dipertaruhkan di jawabannya. sini ya. Muhammad gauli Ya. bocah Biarin dulu. Jawab. menggila. Jawab Ini orang pertanyaan ya, pertanyaannya dijawab ya. Ini saya mau jawab, saya mau dengar, sudah dengar pertanyaan. Oke. Silakan. Ya, dengar dulu. Badannya Adam gambar siapa? Bisa nggak? Saya ketika jawab itu didengar. Dia jawab. Ya, silakan. Ya, atau kupingnya jeleng juga, mata jeleng, kuping jeleng. Aduh, kau nggak usah Iya. menghina, jawab aja. Nah, makanya didengar, jangan mata udah jeleng, kuping jeleng Udah, juga. Aduh, biarin. Kau disuruh jawab di sini. Silakan, Paling silakan. kau itu kupingmu kau ya. Ini kau ketemu ayolah, aja mata dengar udah kau. jeleng, jangan kuping Masih tetap jeleng. satu kau. Parah lu, memang. Kau dilihat orang banyak itu loh, reputasimu tuh bagaimana? Ya, makanya orang jelasin Ya. didengar dong. Masa dari tadi Diam dulu. terus ntar Cid, udah diam dulu. mata udah ini Cid, diam kena dulu, juga diam dulu ya, kupingnya. diam semuanya, biarkan Nabi bicara ya. Yasin, diam dulu. Banyak Jangan. babi kok. Jangan ada yang Kasih bicara dia. dulu. Silakan. Ini Yasid ini diturunkan ini. Ini nanti kalau disuruh Silakan. gauli aminah dia ini si Yasid ini. Oke, silakan. Badannya Adam gambar siapa? Oke, jadi dengarkan ya Luga ya kupingnya ya. Jadi gambar itu bukan kayak lukisan lalu digambar. Ini bukan seperti itu, bukan Terus. bapak ngelukis dirinya sendiri lalu ngelukis, bukan begitu ya. Gambar itu antropomorfis dari logosnya Allah. Ya, makanya dikatakan artinya bahwa sang sifat anak gitu. itu, dengarkan dulu, wah ini kupingnya ini. Kupingnya ini nggak bisa dipakai ini, nggak bisa sendiri. Bang, aku tanya ya, sekarang kau Cepetan gambar ngomong, dirimu tolong, sendiri ya, nih. Bang Luka kita tanya gini ya. Lo tadi ngasih pertanyaan Kau gambar dirimu lama-lama, sendiri, kan bagaimana jawaban itu? saya ini baru sebentar loh. Oke, biarin dulu. Biasakan lah pakai Silakan. kuping ya. Jadi tadi Dia sudah malu. saya bacakan ya, Dia malu Kolose pasti 1. jawaban sendiri. Biarin. Gambar Allah seperti apa coba? Dengarkan ya. Tadi kalau 1 ayat 15 sudah dikatakan bahwa sang anak itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau udah dibilang gambar Allah yang tidak kelihatan, berarti Allah itu nggak kelihatan. Gambarnya aja nggak kelihatan. Masa kamu mau bilang, oh Allah itu kelihatan, orang gambarnya tidak kelihatan, makanya mata jangan jeleng. Ya, baca tuh kitab suci baik-baik tuh. Ya udah, jangan Kolose nyerang 1 ayat pribadi, nanti 15. keturunan Bentar nggak kurang dulu, ajar. Jeleng. Dengar dulu. Jawab yang Belum baik-baik. selesai nih jawabannya. Ya, Cuma bentar saya dulu tolongin, Jeleng, dengar cepetan. dulu. Ya, jangan dipotong-potong. Jadi kan itu kan gambar Allah yang tidak Ini kita nggak kelihatan. Berarti berdua. Allah itu nggak Kita kelihatan pribadi. itu ya. 1 poin di situ. Nah, artinya karena gambar Allah ini merujuk pada logosnya Allah, Yohanes 1 ayat 1. Nah, Badannya- logos ini apa? Logos itu dari dalam bahasa Badannya Inggris itu Adam adalah yang saya tanya logik. dari tadi. Dalam bahasa dengarkan Nggak dulu. tahu jawab, Ini kurang ajar. gimana ini? Badannya si Adam. Bodat. Kau bukannya menjawab. Saya tanya tadi gambar dulu, Bang. si Adam. Turunin nama Badannya ini, si Adam turunkan gambar dulu lah, siapa? biar dia
gambar Allah yang tidak Turun ke kelihatan. kurang ajar. Jadi Allah itu Saya transenden. tanya badannya si Adam. Transenden tai kau, Adam, badannya si punyanya Adam Adam dari debu ditanya. dan tanah. Gimana sih? Masa Allah Salah juga punya kau, badan badannya dari Adam debu itu dan gambar tanah? Allah. Gambarnya siapa? Iya, gambar Adam Allah gambar itu siapa? prototipe dari logos. Jadi logosnya Allah Enggak, itu bisa saya tanya, gambar ilmunya Adam Allah, itu maka gambar manusia itu siapa? harus jadi makhluk yang berakal. Si Kau kucing. ditanya, Yang kau menjawab ditanya, lain. aduh, Mana kupingmu? Gambar Adam itu gambar siapa? Fokus pada Jawab. pertanyaan Gambar Mamat. Adam. Aduh, Gambar tolong Adam Mas. gambar Ini siapa? Hai, Nanti Mamat. aku turunkan kau. Jawab. Turunkan Gambar ini. Adam Biar gambar dia pikir dulu, siapa? Bang. Nabi Jelek, Jawab. tolong dong sih ya, Jawab, ini biar Nabi tahu. Jelek. Kau aja. Kau bukannya Nabi Jeleng, tolong menjawab ini dengan loh, Nabi logika. Jeleng. Ini malah Iya. menghujat tuh. Ngomong aja kau. Ku mute kau nanti. Ku turunkan kau. Silakan. Gambar Adam gambar siapa? Kau jawab yang baik-baik. Silakan. Oke. Kan dikatakan bahwa Jangan orang gila Allah kau. itu tak kelihatan atau transenden. Berarti dia tidak memiliki fisik, karena fisik itu kan bisa dilihat. Artinya Mana dalilnya? gambar yang dimaksud di situ itu prototipenya adalah anaknya. Baca di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29. Otoritas itu melalui logosnya Allah, makanya Gambarnya logos Adam, Allah itu kesimpulannya sebagai gambar hakim. Adam, Kisah para gambarnya Rasul Adam. 10 ayat 42. Adam itu diciptakan menurut gambar siapa? Adam diciptakan menurut gambar siapa? Menurut logosnya Allah atau gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya udah, berarti Ini bicara Adam itu tentang gambar logosnya Allah. berarti- Kalau tidak kelihatan berarti artinya Tuhan. nggak ada fisiknya, Pak. Kalau ada fisik Nggak ada itu di kan situ di dalam ruang dan waktu. sebentar. Kalau Tidak ada omongan seperti itu. Jangan kau tambah-tambahin. Di situ dikatakan Gini, Adam itu karena- gambar nggak Allah. boleh. Berarti kalau kamu diam kurang ajar, diam dulu kau. Pak, Udah, kamu itu Adam, jelek. aku lagi ngomong. Oh, berarti jelek. Masa Monyet. di dalam ruang itu Kurang ajar kau. Blow on-nya minta ampun. Udah ribuan kali ditanya. Udah gambar Adam. Mau jawab. Jangan diturunin tadi. Cuma muter-muter aja kok. Kan dia bilang gimana sih Nabi Jeleng ini? Saya bertanya sama kamu. Jawab, gambar Bentar, Bang Adam Lugu, itu bentar, gambar Bang Lugu. siapa? kan Ki Ahmad sendiri yang ngomong Silakan. tadi, Allah yang tidak kelihatan itu. Iya, Allah itu nggak kelihatan. Ini saya kasih tahu ya Nabi Nah, Jeleng. makanya Oke. karena Allah tidak Sebentar. kelihatan. Dengerin Diam dulu. Oke. Karena Allah tidak kelihatan, tapi kan tidak ada ayatnya karena Allah tidak kelihatan. Oleh Jadi sebab Adam itu. itu bukan gambar Allah. Dikatakan Loh, sebentar. saya nggak mengatakan. Sebentar. Loh, Nabi Jeleng kupingnya jangan jeleng juga dong. Babi, jangan tahu. Astaga mulutnya. Aduh, ini memang. Babi kau kurang ajar, kau ngata-ngatain gue jeleng lagi si monyet kau. Kan saya sudah bilang, jangan naikin lagi dia, kurang ajar itu, ya. Saya kan sudah bilang, Adam itu gambar siapa? Itu gambar Allah yang tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan berarti nggak ada gambar. Itu kan nggak nyambung. Reputasimu jadi jelek Padahal ini. dia sendiri yang mengatakan tadi Allah yang tidak kelihatan. Berarti oleh sebab itu Allah yang tidak kelihatan tidak itu kelihatan gambarnya itu, sehingga ada. dia Sebentar, menciptakan. Iya. kau juga diam. Kau jangan bela-bela kiamat di sini. Kurang ajar juga kau. Kan saya bilang, Aku nggak membela, aku tidak membela kiamat. Ini. Iya makanya kau diam dulu. Bisa nggak kau diam dulu? Kamu diam dulu. Kalau mau gabung ke Tritunggal Udin Petot, kau gabung sana. Nggak usah ke Jangan di sini kau. Bentar Bang, nggak salah paham. Tarum aja lah, biar kita ngomong. Udah suruh naik lagi biar aku maki dia. Nggak usah. Begini dulu, biar kita kasih edukasi kepada orang yang di bawah. Jadi begini, kan saya tanya, Adam itu gambar siapa? Adam itu adalah gambar yang tidak kelihatan. Lalu kalau tidak kelihatan, tidak punya gambar, ya hasilnya kan sudah si Adam. Adam itu kan berarti gambarnya Allah, bukan. Kamu bisa diam dulu nggak sih? Ini anak nafsu amat sih kau. Diam dulu. Saya lagi ngomong, jangan sok pintar. Saya diam dari. Gini loh, kan si kucing ini siapa sih yang naikin? Monyet. Udah dibilang turun kau.
Aku mau ngomong dulu, diam dulu. Nanti kalau aku udah Nggak turun, usah mau naik naikkan ki, kiamat nggak aduh, masalah. Jadi kiamat gini, ini. Nggak usah naik bang kiamat. iya kau turun di situ aja. Jadi lonte kalau di situ. Jadi gini, Adam adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini kan sebenarnya tipuannya dia. Yang kita tanya adalah Adam tuh gambar siapa? Gambar Allah. Berarti Adam itu gambar Allah. Berarti Allah itu seperti Adam. Seperti yang dibilang masalah kelihatan nggak kelihatan kan itu kan bukan tema kita. Yang ditanya Adam itu gambar siapa? Ya gambar Allah. Berarti Allah itu seperti laki-laki. Masalah lo belum pernah lihat dia itu bukan urusan kita. Memang Tuhan itu nggak bisa dilihat sembarangan. Yang ditanya, tapi Tuhan itu gambar siapa? Gambarnya Adam, Adam gambarnya Allah. Tapi kan tidak kelihatan. Tuhan itu tidak kelihatan, bukan itu yang kita tanya. Udah, Udin Petot, hancur kau. Blow on. Bang Luga. Lu kan terkenal di kalangan. Kalau punya kelamin Kenapa berapa lagi? senti, Bang? Tuh kan omongannya kayak begini. Kau tuh Kiamat. belajar, tolong. Kiamat tanya Yesus. Aduh. Untuk kiamat kalau naik nggak boleh nyerang fisik ya. Kau tuh cuma menang debat kusir. Ilmu aja. Udah nggak apa-apa, naikin lagi aja. Jangan samakan. Nggak usah naik bang kiamat. Aduh, kasihan banget bang kiamat. Nggak usah. Kalau mau hantam kiamat kau ke roomnya aja. Paling kau diludahin terus. Ngapain lo lawan? Kita di sini bukan mau adu mulut. Kita adu data. Adam gambar siapa? Adam gambar siapa? Dijawab pakai data. Jangan serang fisik. Bahaya Serang nih fisik memang gue turunin. udah kalau udah jadi moderator. Di sini Parah. bukan hanya kita mau mendengarkan kiamat ini. Kalau mau dengarkan, kita dengarkan, jangan dipotong-potong dulu. Banyak orang mau mendengarkan dia berbicara di sini. Silakan bang kiamat. Ya, tapi nggak boleh menghujat ya, kiamat ya. Enggak menghujat Boleh saya. menghujat Nabi ya. Udah kalah dia sama Edis. Ngomong fakta, kan memang jeleng kan. Udah jangan gitu. Aduh, si monyet. Siapa sih yang Oh, naikin si anjing diturunin. itu? Aku mau nanya dia katanya. Kau kalau mau nanya japri dia, jangan ngomong di sini. Gua dihina-hina, lo diam-diam aja lo. Kan udah aku serang balik tadi. Aduh ampun. Ngaku amat sih lo sama kiamat, kayak nggak pernah ketemu laki-laki aja. Maksud gue semua diam dulu, biar gue belah dulu. Nanti setelah gue belah, gue kasih kalian yang goreng. Kan gitu. Ini pas gue mau belah, si Mita, tolong, aku pengen ketemu dia, aku pengen ngobrol. Astagfirullah, gue bilang udah pengen potong. Jangan sayang. Maksud aku itu kasih dulu kesempatan supaya kita tahu di mana dia larinya. Dan memang kan benar kan, Adam gambar siapa? Gambar Allah yang tidak kelihatan. Berarti Allah itu nggak kelihatan, berarti Allah itu ya bukan seperti Adam. Kan jadi gitu ngomongnya. Betul. Nah, akhirnya gua hantam lagi, oh nggak seperti itu. Adam itu gambar Allah. Berarti gambar Allah seperti Adam. Masalah nggak kelihatan itu urusan lain. Itu kan urusan manusia nggak bisa melihat Allah. Kan begitu. Betul. Jangan. Jadi maksud saya tadi pas dia datang ke sini, kesempatan gua pengen sampai gua kasih waktu si Acit juga sampai mau ejakulasi dini, gue bilang diam dulu, Cit. Astagfirullah. Makanya gue bilang ikut Tuhan tuh nggak sembarangan. Buktinya kan ketika datang pendekarnya, semua pada nggak ada mau jatuh semua. Jadi aku kan gak naik. iya, maksudnya yang kawan-kawan ini sabar gitu loh, supaya bisa dipermak bagus-bagus. Tapi karena memang dia menghujat terus, dia udah tahu dia kalah, ya resmilah bahwa memang Tritunggal ini memang udah mau berakhir. Itu aja sih. Betul. Tapi dia tadi bawa pendukung dia itu, suku Babar tuh dukung dia itu. Betul, karena kan tadi kan banyak pendukungnya, sampai 100 orang yang nonton. Iya, suku Babar itu yang naik itu kan, itu pendukung kiamat itu. Artinya
Kita Barbar di kan sini udah kita tetapkan jadi Sabelian kan, Roy? Udah, dia Sabelian, udah ketangkep di dia dua turun. mal dia. Udah sabelian dia. Ya. Ini Pariban Nabi nih bilang, sotoy bilang. Siapa tuh? Pak Riban. Aduh, kalau Nabi nggak datang lagi nih Nabi, aku udah persiapkan linggis tadi tuh Nabi. Mau ngapain bang? Mau buka ruko? Iya, Emang Nabi sempat Roy, pergi? siapa itu? Narayan, oi. Sempat pergi Nabi. Kan Iya, ada tadi. rekamannya tuh. Kiamat datang bikin ke Ya hadis ya. gimana lah gua nggak turun ya kan. Ya Semua kalau pengen ada, ngomong. kalau ada. Iya kan. Gue pengen ngomong si Mita tolong dinaikkan lagi Mita itu gue turunin kan. Walah, seru juga tadi ya. Iya maksud gue gini kan. Bukan, gue nurunin kiamat karena Nah, memang sudah hampir 10 kali gue tanya kan. Dia menghujat, ya kan, ngata-ngatain gua. Tolong kiamat jawab, ini waktu nggak lama buat lo. Adam itu gambar siapa? Wah dia bilang, dia sengaja mau lari. Oh ke 1 Kolose yang sulung engkau adalah yang sulung adalah gambaran Allah. Gambar Allah yang tidak kelihatan, prototype, apalah bahasanya gua nggak ngerti kan. Jadi memang dia sengaja bahasa-bahasa gituan supaya kita nggak pusing kan. Apa nih artinya prototype? Prototype dari teologi logos. Gue bilang kok jadi bahasa yang begini, bahasa yang sederhana aja biar gampang dimengerti. Nah intinya Adam itu gambar Allah. Kalau yang tidak kelihatan ya berarti Allah itu nggak punya gambar, begitu kan? Oh, betul. Berarti memang Udin Petot, beneran Udin Pet. Berarti makin jelas kepetotannya. Itu karena gua mau pengen tahu seperti apa jurusnya dia. Ternyata jurusnya dia sama. Jadi mereka itu adalah kru umat-umat penghilang gender, teman-teman ya. Iya. Jangan minta tanda tangan sama dia. Kita udah punya nabi sendiri loh. Yang penting kan si kiamat ini kan. Aku pernah itu debat sama Pak Leo kan. Tiba-tiba dia datang. Terus Leo ngomong, jangan pakai ayat itu, jangan ketinggian. Aku bahas peranakan kekal. Akhirnya kan mereka nggak tahu putra Allah ini firman, sang firman atau putra. Jadi mereka nggak mengetahuinya. Jadi memang kelihatan perbuatannya lah, gitu, Pak Nabi. Iya. Jadi di sini kan makin jelas bahwa memang Tritunggal Udin Petot ini memang ingin menghilangkan gambar Tuhan itu dengan berkata, oh itu kan sifatnya. Itu sifatnya, bukan gambarnya. Tidak ada di situ kata gambar, itu selalu bersifat. Intinya mereka ngeles supaya laki-laki itu bukan gambar Tuhan, perempuan itu bukan gambar Roh Kudus. Intinya itu aja. Ngelesnya, oh itu sifat artinya bukan gambar, itu artinya sifat. Seperti kecerdasan, kebaikan. Terus badannya Adam gambar siapa? Ah, dia bingung kan gambarnya Adam. Ya badan Allah, dari Allah yang tidak kelihatan. Berarti kalau Allah yang tidak kelihatan, berarti nggak ada gambarnya. Tuh, apa jawaban kayak begitu? Si Yasid kenapa tadi? Maksud gua, ketika ada kiamat, Yasid diam dulu karena dia malah lebih gila gitu kan. Wah, Cid, tenang dulu Cid, gua lagi ngomong. Wah tidak, begini. Datang lagi si Mita. Aku ingin ketemu dengan dia. Anjir, gue bilang gitu. Gue bilang kok jadi heboh banget. Maksud gue dia dulu. Nanti gue belah dulu sekali baru kalian main, ya kan? Nah rupanya nggak tahan, ya kan? Akhirnya dinaikkan. Akhirnya semua jadi kayak kambing lah dibikin sekiamat. Oh nggak bisa Nabi, nggak bisa. Diajar. Iya, nggak bisa. Aku Nabi. Saking si Mita. Iya, saking si Mita pengen ngobrol sama kiamat kan ya udahlah. Gua ngalah kan, gua turun, gua intip dari bawah. Oh bener,
Udah kayak anak sekolah minggu dibikin. Nah, minta. Selamat buat Pak Nazari Yakub yang baru pulang dari Jogja ya. Minta. Pengakuan dosa dulu sama Nabi. Minta. Oh iya. Minta. Ya, apa? Ya, Minta maaf sebenarnya dulu sih sama dia Nabi. nggak Minta maaf dulu. cuma maksudnya nggak tepat, maksudnya akhirnya kan jadi ini kan, jadi menurut aku tuh sebenarnya bukan nggak aku izinkan Mita melawan, maksudnya artinya kan dia kan jarang-jarang naik, ya kan, nggak naik, kalau naik tiap hari sih nggak masalah. Nah, mumpung dia lagi naik, aku rencana mau libas dulu. Nanti kalau udah aku libas, sudah patah lehernya, baru kalian lanjutin, gitu maksudku. Sorry tadi ya, nggak Bang harus tadi harus bangun tadi. Duh, Enggak. tiduran gua bener. Tapi Nabi, gini Nabi, aku nggak mau mendahulukan Nabi tadi kan. Biasanya Nabi pakai bahasa neraka, ini kok nggak keluar bahasa nerakanya nih? Iya. Karena kiamat itu cewek. Kalian nggak tahu aja kalian. Enggak, ini kuliah suaranya macam suara anak kecil, lembut gitu kan. Kau lagi lembut-lembut. Apa yang lembut, Kevin? Enggak ser aku kalau main gitu. Gini. Udahlah. Saya ini kan pengen tahu dulu bagaimana cara menanggapi dia, bagaimana cara dia menanggapi. Iya betul. Ngelawan dia terus pakai trik itu. Karena Nggak gini, bisa, kalau Mas. yang lain kan itu udah biasa. Aku pengen dengar dulu nih bagaimana caranya dia menanggapi pertanyaan kita kan. Aku mau tahu dulu kerangka berpikirnya seperti apa. Belum waktunya dilibas. Jadi aku mau dengerin dia dulu. Coba begini. Jadi dia juga sama jawabannya dengan yang lain-lain juga kan. Oh, ternyata sama juga. Jadi keilmuannya dia itu sama yang lain sama, bahwa gambar yang dimaksud di situ adalah sifatnya, kebaikannya, citranya, bukan gambar fisik. Dia bilang begitu. Makanya aku tanya, lalu fisiknya Adam itu gambar siapa? Dia mikir, gambar Allah deh kan. Tapi dari Allah yang tidak kelihatan, berarti gambar itu tidak terlihat. Dia ngomong begitu. Oh, begitu cara dia menjawab. Nah, tapi kalian udah keburu ngamuk-ngamuk. Gimana gue mau bisa ngelibas? Orang kalian juga biasanya kalian diam. Mungkin kalian Ya Nabi, semua aku mau menenangkan tadi Nabi, cuman aku kena mute juga. Gimana sih? Ini setelah aku menenangkan orang nih. Yang mute siapa? Udah ini. Nggak tahu. Kan Nabi yang mute aku, siapa nggak tahu. Berarti kalian udah rekaman tadi di sini ya. Gini kan, Wah, biasanya kan sih orang semua kan diam, ya kan. Giliran ada kiamat semua tiga-tiganya ngomong. Si Acit ngomong, si Mita ngomong. Ya jadi gimana gue mau ngomong, orang ngomong semuanya. Soalnya musuh yang ditunggu-tunggu udah datang, jadi pingin kroyok. Nah, Aku itulah udah naik kalian darah maksudnya sebenarnya kalian. itu Nabi. Ya sekarang kalau naik darah, Yang ya, kalau namanya memang kalian, yang namanya manusia Sekarang- kan naik darah. ya sebentar ya. Ini juga. Kalau tuh? kalian naik Apa darah, tuh? berarti aku nggak bisa gitu. Kalian kan kita ini kan kalau mau bertempur, jangan semua dulu yang ngomong. Si Mita ngomong, si Acit ngomong, semua ngomong. Jadi gua nggak ada kesempatan buat ngomong. Ya, kalau dalam strategi saya setuju sama Nabi. Sebenarnya- Strategi berdebat saya setuju. Sebenarnya gini, anak buah dulu main, baru nanti bos yang main. Bos sudah turun gimana? Mana nih? Mana Luga nih? Aduh. Aduh, Apa ini? di kick ini sama Bang Troy ini. Ngambet lagi apa? Oh, udah naik lagi. Udah Nggak naik. lag mungkin nge-lag dia. Halo Bang Nabi, dari mana? Kalau strategi saya setuju, untuk debat saya setuju dengan Nabi. Nggak bisa. Kalian ini kan belum jadi orang Kristen. Kalian kan masih Kristen
belum, kalau gue kan udah Kristen dari lahir, jadi nggak bisa kalian maju dulu. Sebentar, iya dong. Lo kan masih Islam, lo juga masih Islam. Terus lo mau jadi pendekar ya nggak bisa lah. Semua diam dulu, ya kan? Diam, nanti setelah gua hajar, setelah gua gulung. Narayan kan Kristen kan? Iya kan Narayan? Iya, titanium. Nah, titanium. Enggak sih, ini masuk siapa tadi tuh, si Acit kan masih Islam, terus dia mau jadi mau ngeroyok. Ya belum bisa caranya dia berdebat sama si Kiamat itu, belum, nggak bisa. Anak buah dulu nggak bisa. Itu bukan buat perdebatan seperti itu, bukan buat jadi bahan uji coba. Ini gua dulu yang ngegulung, bukan kalian. Jadi gini nanti, ini Tadi kan gua nonton kan, gua lihat si Kiamat ngomong, oh terus si Mita diajarin kayak anak SD. Aduh, gua bilang ini orang tuh jangan ditanya-tanya terus jangan jelasin, langsung tanya aja, Tuhan itu ada kelaminnya nggak itu. Kalau masih tanya-tanya yang lain, kesannya dia udah jadi pendeta di sini. Jangan. kalau menurut aku tadi Nabi, kalau dia itu berdiskusi dengan baik, dia nggak jujur orangnya. Jadi bahasa neraka itulah yang bisa mengalahkan dia tuh tadi itu. Wah, betul itu. Setuju aku. Keluar ini bahasa neraka itu. Bukan bahasa neraka. Kalian ini gimana sih? Aku ini pengen ngeliat dulu dia caranya bermain, karena aku kan belum pernah debat sama dia secara langsung, ya kan? Terus jadi kita masih pengen tahu jurusnya. Tapi sih kalian udah keburu heboh duluan, orang belum dihajar kok, orang cuma baru ya udah kau ngomong dulu kan, apa sih yang diomongin? Oh begitu. Barulah dilibas. Ini belum didengerin. Kan dia muter-muter terus, muter aja omongannya kan. Siapa? Kenapa Tuhan kau tidak berkelamin, kan gitu kan? Oh, ya memang Tuhan tidak berkelamin. Dalilnya di mana? Nggak ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, kenapa kau berani ngomong Tuhan tidak berkelamin? Udah mati sebenarnya di situ. Aku masih belum puas tuh Nabi. Kalau naik lagi dia nanti harus intinya sama lah. Kok tegas sih? Itu udah tegas lah. Besok yakin aku naik lagi dia. Itu dia ada yang nyuruh tuh ke sini untuk menggagalkan Nabi Luga. Jangan-jangan Bang Kevin yang nyuruh nih. Enggak, aku besok aku cari room dia, aku debat lagi sama dia tuh. Harus pakai bahasa neraka emang. nggak bisa. Kalau dia tuh harus pakai bahasa neraka. Iya. Pura-pura ninja, anak dajal, ajar keluar. Bukan bahasa neraka itu keluar. Dia berstatement naik masuk angin. Aduh, treble. Bukan neraka kau kurang ajar, babi, bukan begitu. Kita tahu dulu apa yang mau diomongin dia. Nah kan, kalau udah diomongin, ditanya nggak bisa jawab, baru libat. Jangan baru A, oh neraka kau, B neraka. Apanya di neraka, orang dia belum ngomong kok. Kan kita mau denger dulu dia ngomong, supaya nanti orang-orang nggak menganggap kita debat kusir. Di mana ayatnya Tuhanmu tidak berkelamin? Dia bilang nggak ada. Nah kalau memang nggak ada, kenapa kau berani ngomong Tuhanmu tidak berkelamin? Baru libas kan begitu. Harus ada di mana dia titiknya nggak bisa jawab, baru dinerakain.
nggak bisa main rakan-rakan sembarangan. Jadi kita tanya dulu apa dalilnya di mana Tuhan tidak berkelamin. Baru matiin banting kan gitu. Iya, aku udah mulai apa tadi itu Nabi mau menghajar dia. Aku kasih dulu kesempatan sama Brahma kan. Brahma lari pula dia. Siapa sih Brahma? Ada Brahma tadi. Iya, undang si Ngakong. Telat pula dia datang si Ngakong. Mana lah si Ngakong ini ya. Halo. Gila. Selamat malam. Semangat ya. Doi, suara apa tuh? Suara apa tuh Nabi? Suara apa tuh Nabi? Treble suaranya, treble. Ini apa nih? Gara-gara apa? Headsetnya udah rusak. Tapi headsetnya udah ada yang baru sih, tapi belum gua pakai. Pakai lah Nabi. Karena harus di ini, harus di apa? Casanku kan cuma satu tuh, apa casan untuk buat itu buat HP kan. Jadi kalau mau ngecas headset Bluetooth harus ada casan satu lagi. Jadi kadang-kadang gua ngecas handphone, casan Bluetooth belum kecas, akhirnya nggak kepake gitu. Kalau casan Bluetooth ini hebat dia, nggak akan ada feedback, ada. Iya. Jadi kesimpulannya gini aja lah, Tritunggaludin Petot memang udah berakhir, udah ketamat lah.